Aku langsung bilang, Pak, aku merinding. Aku bilang kayak, wah ini terasanya dekat banget. Sebagai anak melihat mereka sebagai mereka juga manusia yang mungkin membuat kesalahan. Ternyata kayaknya ibu bisa punya hidup yang berbeda gitu. Aku belajar dari film ini bahwa oh ternyata patriarki itu tidak hanya merugikan perempuan tapi juga laki-laki. Halo K-Lovers dan juga Movievers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Senang sekali hari ini, perkenalkan saya Farid, terima kasih sudah datang ke acara Kapan Lagi Show. Dan spesial hari ini kita kedatangan cast film dari Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Please welcome Amanda Rawless and Eva Celia. Welcome. Selamat datang. Silahkan. Leva, baik. Silahkan. Gimana perjalanannya ke sini aman? Aman. Tadi sempat makan siang dulu di sebelah. Bagus banget, jadi sekarang lagi agak pusing. Oke, nah ini Eva, Amanda, kita lagi ditemenin sama teman-teman Movievers. Oke. Jadi ini adalah komunitas pecinta filmnya kapanlagi.com. Oke. Jadi mereka akan nonton, mereka juga akan mengkritik filmnya juga. Wah, seru banget deh nanti. Oke, nah mungkin sebelum masuk ke filmnya, aku mau tanya kabarnya dulu deh, gitu. Dari Eva, Amanda, gimana kabarnya sekarang? What's new in life? Kabarnya baik. What's new? Mungkin film Andai Ibu kali ya, udah mulai promo. Ini hari pertama juga kita mulai promo sebenarnya. Berarti kapan lagi jadi yang pertama ya? Betul. Boleh tepuk tangannya. Ini disclaimer dulu, takutnya nanti kayak pas jawab kayak, kok bingung ya? Karena ini hari pertama, jadi masih mengingat kembali kayak ceritanya lagi. Karena udah lumayan lama kan, 3 bulan yang lalu syutingnya gitu. Got it. Tapi ya all good, newly wed, baru menikah jadi kayak all good, seru ya. Seru. Ada yang beda nggak dari yang sebelumnya? Yang beda cuma karena tinggal bareng sekarang gitu ya, jadi kayaknya lebih jadinya setiap kali pulang kerja tuh ada yang di look forward to gitu loh, setiap kali pulang. Pengen pulang terus bawaannya gitu, pengen di rumah. Pulang ke rumah langsung disayang-sayang Betul, gitu ya. Kalau Eva gimana? Baik, happy, seneng banget bisa ada di sini hari ini. Aku terakhir promo film tuh mungkin 10 tahun yang lalu. So this is quite nerve-wracking. Berarti Eva pertama kalinya juga ke kapanlagi.com? Kayaknya iya deh. I see. Amanda selalu ada beberapa kali kan ya? Iya, ada beberapa kali ya. Kalau ngeliat Eva ya teman-teman Movievers ya, kayak pada follow Instagramnya nggak? Ya kayak fashion outfitnya juga oke banget, mix and matchnya gitu ya. Itu ide-idenya dapat dari mana sih Eva? Sebenarnya trial and error sih. Mungkin karena aku juga stylist aku, Jonathan Andi namanya. Kita juga punya taste yang sama, jadi kita berdua tuh aku sangat belajar banyak sebenarnya dari dia dalam mix and match dan layering baju gitu. Tapi juga at the same time nggak mau terlalu banyak referensi karena sekarang kan ya dengan adanya sosmed dan segala macam, apa sih personal style itu kayak we don't know anymore gitu kan, apakah personal style sebenarnya masih ada atau karena aku sempat baca katanya kita bisa bisa menghakimi screen time orang dari cara dia berpakaian. Oh my god, dia lagi paham lagi. Gimana caranya tetap tidak kelihatan kalau aku nih chronically online. Iya. Lucu lagi. Aku inget banget Eva, soalnya aku ngefans banget dari dulu. Aku bahkan beli albumnya yang Biru Muda zaman dulu. Kalau dengar Eva nyanyi itu pembawaannya beda nggak sih teman-teman Movievers ya? Oke, kita langsung masuk ke filmnya boleh ya? Boleh. Oke, Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Ini dari segi judul, ini kan udah intrik banget gitu ya, penuh dengan dramanya gitu. Pas pertama kali kalian ditawari, itu seperti apa sih? Boleh diceritain nggak? Ditawari film ini tuh gimana awalnya? Sebenarnya kalau aku ya, respon aku tuh sama seperti teman-teman yang komen di social media tentang judulnya.
wah ini aku banget, atau ada yang bilang wah ini kayak VO aku kok dijadiin judul film gitu kan, perasaan aku nggak pernah ngomong kok ada gitu. Itu similar feeling gitu ketika dibilang oh mau main film nggak, judulnya apa Pak, andai ibu tidak menikah dengan ayah. Aku langsung bilang, Pak, aku merinding, aku bilang kayak, wah ini terasanya dekat banget gitu. Mungkin secara situasi beda, tapi aku sering banget mempertanyakan hal ini juga gitu ke diri aku sendiri gitu. Kalau ibu nggak menikah sama ayah, ibu hidupnya akan seperti apa ya gitu. Jadi kayak kadang aku tahu ibu pasti pengorbanannya banyak banget buat anak-anaknya gitu. Jadi kayak sering banget bertanya kayak gitu, makanya ngerasa relate, makanya aku kayak langsung Amin Pak gitu. Langsung dari judulnya aja udah kayaknya aku mau deh Pak gitu. Oke. Seru. Kalau Eva gimana? Ya kurang lebih sama sih, ketika dengar judulnya pun aku udah langsung sangat tertarik karena aku ngerasa ini mungkin keresahan banyak sekali anak-anak generasiku dan generasi di bawahku kali ya, yang sudah mulai berandai-andai, sudah mulai mempertanyakan, tapi mungkin belum terlalu menjadi topik yang dibicarakan di keluarga mereka gitu. What if. Jadi pas aku di tawaran ini dan baca judulnya, aku juga langsung oh my god, I think a lot of people can really relate dan belajar banyak dari film ini gitu. Dan kita selama ini mungkin melihat ibu, melihat ayah itu ya hanya sebagai peran orang tua aja gitu. Kita mungkin jarang sebagai anak melihat mereka sebagai mereka juga manusia yang mungkin membuat kesalahan, yang mungkin ada keputusan-keputusan hidup mereka sebelumnya yang membentuk keluarga kita jadi seperti ini gitu. Jadi that's a very interesting perspective. I see. Gimana, relate nggak teman-teman juga movie first dari judulnya? Baik, mungkin kalau dilihat dari trailer ini kan pasti akan bikin nangis ya. Kalau kalian pas baca naskahnya, itu kira-kira di halaman berapa kalian mulai nangis? Kebetulan aku emang anaknya cengeng ya, jadi emang dari awal juga. Iya lagi. Kalau aku malah kayaknya nangis tuh waktu big reading sih. Okay. Karena kan udah dibunyiin dialognya sama Mbak Ina, sama Mas Bucek gitu. Jadi kayak baru berasa hidupnya gitu. Pas aku baca di big reading tuh aku mulai lumayan nangis tuh pas dari takut bocorin. Tapi dari pertengahan ke akhir pokoknya. Itu lumayan ketika aku membayangkan beneran hidupnya ibu akan jadi seperti apa. Terus tiba-tiba kayak langsung balik ke nyokap asli di rumah gitu loh, kayak oh my god, iya ya ternyata kayaknya ibu bisa punya hidup yang berbeda gitu. Not that it's bad sekarang, tapi kayak penasaran aja gitu. Dan kadang kan anak-anak terlalu fokus, kita sebagai anak maksudnya kita terlalu fokus sama cerita kita sendiri, kita lupa kalau itu sebenarnya mungkin banyak yang diumpetin untuk melindungi kita, untuk melindungi keluarga. I see. Oke. Nah, mungkin tadi kan kita ngelihat ini cerita tentang ibu dan anaknya gitu. Tapi POV seorang ayahnya diliatin juga nggak di sini? POV dari maksudnya background ayahnya seperti apa? Ayahnya gitu, atau mungkin ada toxic trait yang dilakukan ayah. POV ayahnya tuh diliatin juga nggak sih, kenapa gitu mungkin? Sebenarnya kalau kenapanya ayah bersikap seperti itu dikasih lihat dari konteksnya sih, kayak backgroundnya dia dari mana, dari keluarganya seperti apa, ada ekspektasi apa dari keluarganya sebelumnya. Dan FYI ini kan sebenarnya ceritanya kan dari Alin yang membuka buku harian ibu. Setelah itu filmnya banyak sekali adegan-adegan flashback ke masa muda hidup ibunya gitu. Dan di situ dia bertemu dengan ayahnya gitu kan. Ayahnya kami maksudnya si Tio ini gitu. Jadi di situ banyak hint-hint kehidupan bapaknya juga seperti apa, that made him like who he is now gitu. Jadi walaupun mungkin tidak sedetail dari point of view ibu, cuman yang lagi-lagi aku selalu bicarain ketika ngomongin film ini, satu hal yang aku belajar paling lebih dalam lagi adalah ternyata mungkin the movie itself bukan tidak ngasih poin ini secara kayak gamblang ya, tapi aku belajar dari film ini bahwa ternyata patriarki itu tidak hanya merugikan perempuan tapi juga laki-laki gitu. Bahwa laki-laki harus
selalu kuat dan harus Iya. yang menjadi pencari nafkah apa segala macam, sedangkan sekarang perempuan udah jauh lebih progresif gitu. Iya. Jadi udah lebih kompleks. Iya. Jadi semoga ya menurut aku film ini bisa bisa apa ya, mulai membangun komunikasi yang lebih terbuka di dalam Iya. sebuah keluarga. Iya, iya. Wah, seru banget ya teman-teman Movievers. Harus ajak suami-suami sama istrinya ke sini ya sepertinya. Jadi kita bisa belajar juga. Di sini ada pembelajaran tentang cara berkomunikasi gitu ya. Di keluarga, I see. Nah, mungkin untuk karakternya Alin, itu kan Amanda. Iya. Terus juga Anis dari Eva Celia. Nah, apa sih yang bikin kalian jatuh cinta sama karakter ini? Kalau yang bikin aku jatuh cinta sebenarnya ada prosesnya ya, nggak langsung ketika baca, oke, I love this character, nggak. Pasti ada banyak pertanyaan dulu awal-awal pas reading, kenapa ya dia memilih melakukan hal-hal ini gitu. Pasti lumayan ada perdebatan di situ. Jadi ada prosesnya hingga akhirnya aku mulai sayang itu ketika udah mulai paham sih, kayak kenapa Alin Begini gitu ya. iya, segitu mudahnya menghakimi orang tuanya, segitu mudahnya apa ya, takut bocorin. Tapi Bocor tipis-tipis nggak apa-apa. tipis-tipis nggak apa-apa lah ya, Biar gitu. penasaran teman-teman di Iya, rumah iya, ya. iya. Tapi intinya apa ya? Itu sih kayak mulai berempati. Soalnya jadi paham kenapa dia sebegitu nggak sukanya sama ayahnya, atau mungkin ada proses di mana dia akhirnya mulai mulai bisa memahami ayahnya gitu. Dan mungkin juga karena ada beberapa situasi yang mirip sama aku aslinya, jadi itu membuat jalurnya tuh jadi lebih mudah gitu untuk langsung sayang sama si Alin gitu. Tapi Alin tuh sweet banget karena dia punya cita-cita yang sangat tinggi. Dia pengen jadi dokter karena dia tahu ibunya itu dulu punya cita-cita untuk menjadi dokter, tapi nggak bisa terwujud karena sudah memilih untuk menikah dan punya anak, merawat anak segala macam gitu. Jadi Alin tuh punya hati yang sangat besar. Dia pengen mewujudkan impian ibunya dan pengen mengangkat derajat keluarganya gitu. Tapi along the way banyak sekali rintangan-rintangan yang hadir lah gitu. Jadi kayak itu sih ya kayaknya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau Eva gimana? Apa yang bikin aku jatuh cinta dengan Anis? Sebenarnya dari awal aku baca, aku udah sangat suka dengan karakternya Anis dan sangat berempati terhadap karakternya dan apa yang dia sudah lalui. Sebagai anak pertama, aku sangat bisa relate sama situasi hatinya gitu. Walaupun banyak keputusan-keputusan yang mungkin obviously kita orang yang berbeda, tapi secara esensi sebenarnya banyak kemiripan gitu. Dan si Anis ini kan anak pertama, jadi dia yang mungkin paling melihat gitu proses ayahnya runtuh, dan dia juga dibesarkan di dalam sebuah realita yang cukup keras, melihat ibunya memperjuangkan sendiri rumah tangga yang mungkin menurut Anis itu tidak terlalu utuh gitu, dan karena ini dia jadi mempunyai cangkang yang keras. Jadi sama keluarganya tuh dia sayang banget, tapi dia nggak tahu cara menyampaikannya dengan lembut gitu. Dan dia juga, relasi dia sama ibunya Wulan itu antara penuh dengan rasa hormat tapi juga kekecewaan, karena dia melihat ibunya sosok yang sangat kuat yang bertahan, tapi pada waktu bersamaan dia juga nggak bisa terima ngeliat ibunya mengalah terus dalam hidup gitu. Terus dia tuh, Anis itu adalah jadi selama ini dia berusaha untuk berdiri sendiri, untuk berdiri tegak, tapi sebenarnya hatinya penuh luka. Cuman di balik kemarahannya itu sebenarnya dia tuh cuma seorang wanita yang ingin ngerasa aman, gak cuma buat dirinya sendiri, tapi untuk anaknya, untuk adik-adiknya, ibunya juga. Makanya aku dari awal tuh kayak Anis. Wah, boleh tepuk tangannya dong teman-teman Movievers. Seru-seru banget. Nah, tadi ngobrol soal ibunya Wulan. Ini kan diperankan oleh Syaina Febrianti, right? Kalian starstruck gak sih? Terus gimana di lokasi syuting? Mungkin boleh di-share pengalamannya sama Syaina Febrianti. Aku tuh sebenarnya kenal Mbak Ina udah dari kecil banget, tapi abis itu lama nggak ketemu, terus abis itu ketemu lagi.
tapi tetap aja sih pas tiba-tiba bisa dalam satu project tuh aku seneng banget dan cukup deg-degan ya sebenarnya kayak ini kita bisa Iya, gitu pressure sendiri gitu kalau aku. Iya, tapi she's super chill, orangnya santai banget dan menyenangkan sekali, dan dia sangat muda ya. I feel like kayak kita semua castnya tuh we get along with each other very very well dan ya kita semua kayaknya emang anak-anak yang sangat sensitif, diam. Iya. Kita seru aja gitu. I see, oke. Nah, tadi kan ngobrolin juga tentang bagaimana kalian memperjuangkan mau merasa aman gitu kan, mau merasa aman, mau membela keluarga, ibu kalian juga gitu. Di film ini apa aja sih yang mungkin kita bisa belajar bersama gitu? Banyak sih ya, tergantung juga ketika kita nonton pengalaman hidup kita tuh seperti apa gitu, relate dalam segi apanya, siapanya gitu. Cuman salah satu halnya mungkin bagaimana kita tuh seharusnya bukan tidak boleh ya, tapi mungkin nggak adil kalau kita langsung menyalahkan siapapun dalam keluarga, karena setiap orang, terutama orang tua kita, punya kehidupannya sendiri gitu sebelum memiliki anak-anaknya gitu. Dan mungkin it's wise enough buat kita untuk belajar untuk memahami masa lalu mereka seperti apa, atau mungkin sesimpel mengerti kalau mereka memang nggak harus sempurna kok untuk disayang gitu. Dan ya mungkin itu ya, belajar untuk mengerti satu sama lain, dan yang tadi Eva bilang juga belajar berkomunikasi yang lebih baik lagi sama keluarga. Oh, aku suka banget nggak harus sempurna untuk disayang. It's so good, and I think all of us gonna be relatable banget gitu ya. Kalau Eva sendiri gimana? Apa yang kamu pelajarin banget dari film ini? Sebenarnya kurang lebih sama apa yang udah Amanda bilang gitu, bahwa kadang kita sebagai anak suka maksudnya kita we have a certain expectation towards our parents bahwa mereka harus selalu sempurna gitu. Kita lupa juga bahwa pada saat itu orang tua kita hanya melakukan yang terbaik menurut kesadaran mereka di saat itu gitu. Mungkin di saat itu mereka merasa bahwa itulah yang terbaik. Jadi menurut aku disinilah belajar memaafkan, which I think untuk banyak orang itu tidak semudah itu. I understand. Memaafkan, let go, second chances, dan ya mungkin semoga juga bisa ada perspektif baru soal aku bukan seorang parent, but I can only imagine how challenging it is gitu. Cuman aku berharap dengan adanya film ini sudah mulai ada conversation yang lebih terbuka gitu, bahwa selama ini mungkin ya bukan hanya soal kayak nggak ada ayah atau fatherless gitu. Ini adalah soal pertimbangan struktural dan cultural dalam melihat peran orang tua gitu. Jadi kayak sekarang zamannya udah agak beda gitu. Seorang ayah perannya bukan hanya pencari nafkah. Kalau misalnya ayah melihat bahwa pengasuhan itu bukan tugas utamanya, kan berarti secara emosional nanti sama anaknya juga jadi ada yang terhambat. Jadi I hope this will bring a very important conversation to the table. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman Moviever. Keren banget ya. Ini kayak cocok banget buat kita tonton bareng sama keluarga, sama anak, sama pasangan gitu ya. I see. Wah, ini interesting sekali. Nah, mungkin aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman yang ada di rumah, kalau mau join seru-seruan bareng Eva juga, bareng kita semua yang ada di sini, teman-teman Moviever sama Amanda Rawless juga bisa ikutan di barcode di bawah ini. Ini adalah komunitas Movievers, komunitas pencinta film di kapanlagi.com. Next question.
Kalau dilihat dari trailernya ya, ini kan setnya dibuat kayak real gitu ya. Jadi berasa kayak relate gitu nggak sih pas syuting, terus pas kalian pertama masuk set, sesuai ekspektasi Amanda dan Eva nggak sih? Kalau aku sih lebih kayak melebihi ekspektasi aku ya. Iya, iya. Pas masuk tuh udah bener-bener kayak Ini kita masuk rumah, ke dunia iya karakternya. benar-benar. Jadi udah tinggal main aja gitu. Iya, ngerasa bernyawa banget, kayak semuanya tuh ngerasa hidup. Bener-bener. Benda-benda yang ada di situ tuh kerasa udah mengalami banyak hal, kayak apa ya, vintage banget kan semuanya gitu, nggak ada yang kelihatan kayak set, beneran kayak asli. Sangat detail, real rumah seperti apa. Even baunya, Iya. bau ruangannya, Iya, benar. itu tuh kecium, kayak ini rumah mereka sih gitu, kayak apa ya? Iya banget. It's weird to say tapi ya. Ada udah nonton trailernya, tonton movie first? Udah nonton? Nah, By the ya way keren Kak, banget itu ya. teaser ya, jadi nanti akan ada trailer yang lebih panjang lagi, Oh iya? segera. Oh, oke. Nah, terus kalau di trailer juga, ini kan Jinin pujian buat kalian tuh nangisnya katanya natural banget. Masa sih? Katanya seperti itu ya. Nah, kayak bisa ikut ngerasain kesedihannya seperti apa. Bener nggak teman-teman Moviva? Udah ngelihat aktingnya nangis? Ya kan? Kayak langsung nyes banget gitu ya. Nah, ini ada tips nggak dari Amanda, dari Eva untuk gimana sih bisa menyampaikan emosi itu ke audiens? Mungkin Amanda yang udah lebih sering Menangis? udah lebih sering bermain film. I feel like I'm such a newbie. Oh, tips dari aku supaya menangis banyak-banyak minum air putih. Iya benar. Itu kunci sih. Itu salah satu kunci yang sangat penting. Oke, tapi untuk bisa mendeliver emosi itu kalau buat aku sih kenalan sama karakternya ya. Maksudnya benar-benar punya waktu yang panjang untuk mengenali karakternya lebih dalam supaya bisa berempati dan bantuan dari teman-teman di set juga. Yang tadi aku bilang setnya juga sangat membantu, para aktor yang ada di dalamnya juga sangat membantu, energi yang mereka kasih. Dan aku suka banget waktu syuting sama Mbak Ina, beliau tuh energinya besar banget. Kayak dari tatapan mata, dari sentuhan tangan, itu tuh langsung kayak oh my god, langsung gampang banget perasaannya didapetin Kak, beneran. Really? Iya, Om Bucek juga sama. Jadi itu sih, semuanya tuh membantu, nggak cuma dari aku doang untuk bisa ngeluarin emosi itu, tapi harus semuanya gitu. Jadi benar-benar dibangun dari harus semua Iya, tim yang ikut yes, gitu even ya. Mas Kunsnya sebagai sutradara juga sangat membantu gitu in terms of directing. I see. Eva, ada tips spesial nggak gimana menyampaikan emosi ke audiens? Sama sih kayak Amanda, kayak menurut aku dalam membuat background karakter tuh sangat penting. Dan walaupun bapak sutradara dan ibu penulis sudah sangat tahu apa yang mereka mau, tapi mereka juga ngasih kita banyak ruang untuk ngasih penawaran-penawaran gitu. Jadi one of the things that I love most soal acting dan main film adalah itu kan, mencari manusianya. Itu sangat-sangat menyenangkan dan challenging. Itu aku juga dibantu oleh personal acting consultant juga. Shout out to Mas Ben. Di situ ya mungkin tanpa dia aku juga, dia sangat membantu aku untuk read between the lines. Mungkin ngasih aku perspektif yang aku belum tentu bisa kepikiran sebelumnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu buat aku sangat penting. Dan juga ya, dan tadi Amanda bilang, aku ngerasa sangat dimudahkan sih karena semuanya tuh ngasih gitu, sangat ngasih energi. Bahkan ketika mancing pun you were so kind, walaupun udah capek tapi Amanda tetap ngasih 100% gitu. Dan itu buat aku kayak such a gift, such a gift. Aku penasaran, kalian bisa nangis on cue nggak? Fun fact, sebenarnya, nggak tahu ya. Tapi kadang, oke, ini aku ada tips sih sebenarnya. Tapi ini bukan tips supaya menangis, cuman yang biasanya sering dilakuin tuh kadang suka memohon kepada Pak sutradara kayak, boleh nggak kalau adegannya nangis, close up dulu. Karena kadang kalau misalnya disuruh kayak nangis, nggak tahu kayak ada energi apa, tiba-tiba bisa kayak nangis. Cuma kalau udah disuruh ulang lagi, itu baru kayak butuh konteks, butuh bener-bener ngedalamin lagi gitu. Kadang tuh kalau yang untuk on cue bisa, tapi jadinya air matanya nggak
mean anything kalau misalkan bukan cuma dari air mata kan gitu. Benar. Tapi dari semuanya berbicara. Jadi harus ada konteks tetap. Sebenarnya kayak mungkin untuk meneteskan air mata ya bisa Iya, aja, kayak cuma nangis. kan it's so much Iya. more than Iya. that gitu. Bahkan buat Iya. aku kadang adegan-adegan yang lebih menyentuh adalah ketika aktornya tuh berusaha untuk nahan nangisnya gitu. Itu justru buat aku kayak Lebih kayak gitu. Iya, benar-benar. I see. Keren. Nah, tadi kan itu adegan nangis banyak banget gitu ya. Ada nggak yang pas reading tuh kelihatannya gampang, tapi pas syuting tuh susah banget atau mungkin diulang-ulang gitu? Ada nggak? Ada lagi. Mungkin boleh Ada ya? diceritain. Ada, Amanda. Ada, tapi ini lumayan membocorkan. Sebenarnya justru mungkin kebalikan sih buat aku. Justru yang aku kira bakal challenging banget, tapi ternyata ketika di set tuh, Iya benar, itu benar. oh ternyata tidak se intimidating itu gitu. Ketika Iya. baca skripnya terus kita ada di Iya. ruangan reading, Iya. ya kita we try to imagine the situation, Iya. the set dan segala macam. Kayak kok challenging, kok nggak dapet ya, tapi pas di set justru kayak Iya. oh enak. Iya. Apalagi kita kan syuting sama anak umur 5 tahun kan, yang jadi anakku, Bintang namanya, dan Pinter banget. dia menyenangkan sekali ya. Iya, Pokoknya iya. pelipur lara banget Bener, ya, saat bener. kita udah capek, tapi dia nih tetap yang Bantuin juga di actingnya ya. Kadang malah bikin suasananya jadi lebih organik Iya. buat adegannya gitu. karena kan namanya juga anak kecil, jadi mereka hanya merespon situasinya aja kan, dan itu bikin kita juga jadi lebih Iya. grounded dan lebih harus aware gitu dengan Iya, dengan suasana setnya. whatever that Iya. is happening di Iya. set gitu. Benar. Oke. Good. Amanda, tadi kamu sempat mikir lama. Iya, aku sambil banget. mikir-mikir. Kayak ada something nih. Apa sih, aku jadi Kira-kira. penasaran. Iya, yang Kamu kita share. sempat, yang aku sempat ulang-ulang karena air mataku kering. Seriusan. Tapi itu lucu kalau diceritain sekarang tuh lucu, tapi itu lumayan spoiler. Iya, aku nggak Dikit bisa aja ceritain mungkin di-share ke adegannya. teman-teman Movie Fans. Oke, jadi adegannya tuh lumayan berat karena ya lumayan menguras air mata lah untuk aku ya, karena ceritanya mengetahui sesuatu hal tentang ibunya lah gitu. Ini yang akan jadi twistnya nanti di filmnya. Cuman itu adegan tuh penting banget, tapi air mataku udah habis. Terus harian Beneran itu ya udah nangis terus. kering. Iya, seharian tuh udah nangis terus. Dari pagi sampai malam tuh. Terus itu tuh ngerasa kayak, aduh memang harusnya aku nggak mikirin air matanya, tapi kayak aku udah membayangkan adegan itu kayaknya harusnya aku nangis gitu, udah aku desainnya kayak gitu, tapi ternyata secara perasaan kok kayaknya nggak ke situ ya arahnya gitu. Jadi itu sempat ulang-ulang, lebih kayak aku minta ulang, Mas boleh nggak ulang? Boleh nggak lo lantas atau pas itu kayak oke udah ya, cek file udah bagus. Terus malah dia nangis beneran. Aku nangis beneran, Gara-gara. nangis karena diokein. Aku kayak no, selalu nangis. Berarti teman-teman dedikasinya tinggi banget ya Amanda ini. Aduh nggak, ya ya. berusaha untuk kasih yang terbaik aja gitu. Lucu sih. Berarti ada lagi nggak selain itu yang susah? Banyak sih. Banyak sih. Cuman ternyata ketika kita nggak tahu ya, kalau udah di set itu kan udah pasrah ya. Jadi kayak ketika udah nggak terlalu mikir pakai ini, tapi lebih ngejalanin pakai tubuh gitu secara keseluruhan dan pakai koneksi sama aktor-aktornya, jadi lebih gampang aja. Lebih gampang ya. Kalau lagi di reading kan kita pikirin aja kan, kita bayangin sendiri capek, susah. Oke. Gitu. Alright. Kalau gitu itu dia seksi segmen pertama. Boleh tepuk tangan sekali lagi. So tetap stay tune terus karena di segmen kedua kita ada yang lebih seru lagi. So stay tune terus. See you.